Baterai servis itu, bahkan baterai yang 90% itu bisa jadi servis loh. Jadi nggak ada acuan di bawah 80 nanti servis, itu nggak juga gitu. Halo, selamat datang di iPhone Semarang 2013. Jadi kali ini kita mau bahas soal kenapa sih kalian setiap membeli iPhone, acuan pertama kalian adalah baterai health? Salah nggak sih? Menurutku, kalau acuan pertama kalian adalah baterai health, menurutku salah besar. Baterai health ini di tahun-tahun kemarin belum terlalu mungkin bisa dibilang belum terlalu viral soal baterai health, karena kemungkinan dari dulu iPhone mungkin belum memperlihatkan prosentase baterainya. Nah, kenapa kok aku bilang salah untuk acuan pertama untuk pembelian iPhone yang ditanyain baterai health? Jadi mungkin ada beberapa salah tangkap ataupun salah paham dari klien-klien yang datang ke iPhone Semarang 2013. Jadi ini aku lebih kayak ke meluruskan persepsi lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi hal pertama yang harus dilihat ketika kamu mau beli iPhone adalah iPhone itu original atau enggak. Yang pertama udah pasti, betul nggak? Nah, yang kedua, original itu bukan hanya handphonenya, semua partnya original enggak. Cek TrueTools, it's okay gitu ya. Terus yang kedua itu cek TrueTools semuanya masih aman semua, enggak ada part-part yang gantian enggak. Yang kedua. Yang ketiga, HP itu masih ada iCloud-nya ya enggak. Kadang orang udah lihat baterai health padahal ternyata handphonenya itu di dalamnya ada iCloud-nya orang. Akhirnya orang itu nggak bisa bikin iCloud baru lagi, ya percuma aja kamu beli iPhone dengan iCloud-nya orang, sedangkan bahkan kamu pun nggak tahu passwordnya apa ya, jadinya handphonenya jadi bangkai dan nggak kepake gitu. Jadi untuk kalian yang mau beli, menurutku adalah hal-hal yang tadi sebelum ke baterai health, kamu harus cek-cek hal-hal yang udah aku sebutin tadi gitu. Terus worth it nggak sih ngelihat baterai health? Menurutku worth it sih, worth it. Cuman gini, kadang ada orang, mungkin bisa dibilang banyak orang, dia carinya iPhone 7, dia carinya iPhone 8, baterai health-nya carinya yang 90% ke atas gitu. Jadi ada nggak? Ya ada, mungkin beberapa gitu ya. Jadi kenapa kok cari baterainya itu 90% ke atas gitu? Ya memang namanya pembeli pasti belinya, apalagi belinya second. Bahkan pembeli pun beli HP second tapi pengennya yang kayak baru gitu loh, ya toh. Beli HP second tapi spek baru gitu. Kita sebagai penjual juga pengennya kan memberikan pelayanan atau memberikan problem solving untuk para customer kita tentunya kan. Jadi ada acuan baterai yang ketika udah masuk ke 90% tiba-tiba servis. Itu kenapa ya? Apa yang salah ya? Yang salah ya dari pemakaiannya. Kemungkinan dia sering ngecharge sambil main game, dia nggak pakai charge yang semestinya, kayak gitu. Itu membuat baterai cepat rusak gitu. Nah, akhirnya persentase baterainya itu yang tadinya 90% dia langsung servis gitu. Nah, terus yang selanjutnya di tipe-tipe lain, misalkan iPhone X, terus XR, terus XS atau XS Max gitu, orang-orang yang masih cari baterai di atas 90, worth it nggak? Ya masih worth it, masih worth it, itu terserah kalian. Yang jelas tadi udah saya jelasin kan. Nah, dan terlebih lagi kayak misalkan nih contoh, aku pakai 12 Pro Max. Tahu sendiri ya, 12 Pro Max handphone ini kapasitas baterainya gede banget loh. Dan ini iPhone high-end sekarang. iPhone 12 Pro Max sendiri ini belum ada setahun tak pakai. Kamu bisa lihat persentase baterainya sekarang berapa? Udah 92%. Kamu bisa lihat 92%. Yang artinya iPhone aja itu kan tergantung pemakaian. Mungkin ada yang sekarang pakai 12 Pro Max sekarang masih 100%, masih 98%, masih 99%. Nah, itu artinya iPhone aja yang dipakai belum ada setahun aja sekarang udah 92% gitu loh. Jadi kalau kalian yang cari iPhone 7, 8, X cari yang 95% bahkan 100% ya nggak bisa gitu loh. Terus ada solusinya nggak? Ya kita pasti kasih solusi ya toh. Karena kamu sebagai customer, kita sebagai penjual, apa yang kamu mau pasti kita kasih solusi. Itu solusinya apa? Ya ganti baterai lah. Nah, terus pasti timbul masalah lagi. Masalahnya apa? Loh kan nanti dibongkar mas gini. Nah, itu jangan panik.
Jadi ketika penjual sama pembeli itu sudah ada rasa kepercayaan, mau sebenarnya ya guys ya, tak kasih tahu, mungkin kamu bisa lihat juga ketika handphone dibongkar baterainya itu tidak mempengaruhi performa apapun, karena tidak ngotak-ngotak mesin, ibaratnya orang ngotak-ngotak mesin, orang ngotak-ngotak kamera dan lain-lain, cuman bongkar baterai iPhone itu ada di sini. Dan itu tidak bongkar mesin dan lain-lain, tidak bongkar kamera. Jadi baterai di sini, ini istilah kasarnya, baterai ini dibuka, baterai di sini copot, ya wis pasang meneh gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk kalian yang punya iPhone 7 sampai ya mungkin iPhone XS Max lah yang mau ganti baterai, sebenarnya nggak masalah gitu loh, masih worth it aja. Kalau baterainya sudah servis dan dirasa kalian sudah, wah guys boros banget, tak pakai wis panas banget, cek tak nggo sak jam langsung mati HP ku, ganti baterainya gitu. Tapi kalau baterai itu belum servis dan kalian belum ngerasain aduh bateraiku kok boros banget ding, kok boros banget sih, ya ora usah diganti baterainya, dipakai aja dulu. Itu bahkan kamu mungkin bisa sampai awet sampai setahun 2 tahun. Baterai misalkan 85% itu kamu bisa pakai setahun 2 tahun kayak gitu loh. Jadi ya itu. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, kalau kalian mau beli iPhone, aspek-aspek yang harus diperhatikan yang pertama kali bukan dari baterai health ya. Terus kalau misalkan kamu udah cocok sama barangnya dan minus di baterainya aja, mungkin kamu bisa request ke penjualnya untuk Mbak tolong digantiin baterai sekalian dong. Itu malah kamu lebih kayak wah yang semua udah oke, kamera semua fisik udah oke, minus baterai tok, digantiin baterai mungkin 300-400, kamu dapat baterai health yang 100% gitu loh ya. Mungkin kamu untuk investasi, kamu pakai handphone di setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Bahkan kalau kamu misalkan dapat baterainya yang 85%, kamu mau pakai dulu ya it's okay, nggak masalah. Sampai mungkin itu bisa sampai setahun 2 tahun baru kamu ganti baterai gitu. Jadi itu dulu guys penjelasan dari baterai health. Oke, see you next time. Stop Android, move to Apple.